Sebelum dunia mengenal Thomas Hearn sebagai hitman yang memenggal karir lawan-lawannya, ada seorang raja yang menjaga gerbang kelas welter. Pria bertulang baja, bertangan besi, dan bertahan dari dua perang melelahkan melawan Angel Espada. 3 kali Espada datang, 3 kali dia dikubur di bawah reruntuhan yang sama. Raja itu bernama Pipino Cuevas, sang penguasa kejam yang tak pernah tersenyum di atas ring. Namun untuk membuat seorang pembunuh lahir, terkadang harus ada raja yang jatuh. Sebelum Pipino Cuevas datang membawa kekacauan, sabuk WBA kelas welter berada di tangan seorang pria Puerto Rico yang dikenal dengan tenang, rapi, dan penuh dengan disiplin. Namanya Angel Espada. Espada percaya bahwa masa pemerintahannya akan panjang, bahwa sabuk itu akan tetap melekat di pinggangnya selama bertahun-tahun. Yang tidak dia tahu, ada sang perusak yang sedang membusuk di kejauhan. Perusak itu masih berusia 19 tahun, liar tapi membawa kekuatan yang tidak biasa. Namanya Pipino Cuevas. Satu tahun, Espada menjaga sabuknya, dan sampai malam itu, Cuevas datang bukan untuk mencuri gelar dengan pelan, dia datang seperti ledakan. Sejak bel pertama, terasa seperti ada perbedaan umur. Cuevas maju seperti mesin yang tidak peduli apapun yang ada di depannya. Ketika ronde kedua baru saja masuk ke dalam ritme, Cuevas membuka tirai era barunya. Rentetan pukulan menghantam wajah Espada membuatnya tak sempat bernafas. Kemudian sabuk WBA welter jatuh ke tangan si pemuda Meksiko lewat TKO di ronde kedua. Dunia kaget, Espada terpaku. Sejak saat itu, Cuevas bukan hanya juara dunia, dia menjadi ancaman nyata. Satu tahun berlalu, Espada kembali datang, kali ini dengan penuh dendam. Duel ini bukan hanya pertarungan, namun ini penyiksaan mental. Keduanya bertarung seperti dua orang yang tidak tahu kata menyerah. Darah, keringat, dan benturan di antara keduanya membuat penonton merasa seolah sedang menonton dua manusia yang mencoba menghabiskan sisa energi hidup. Ketika bel akan memasuki ronde ke-12, Espada tidak lagi punya bensin. Kakinya goyah, wajahnya pucat, dan sebelum tinju Cuevas menyentuhnya lagi, dia jatuh sendiri, ambruk pingsan karena kelelahan. Cuevas menang lewat TKO lagi, sementara Espada kehilangan bukan hanya sabuk, tetapi keyakinan dirinya. Empat tahun setelah Espada pertama kali berdiri sebagai raja, dia mencoba satu usaha terakhir. Satu kesempatan lagi untuk merebut kembali sesuatu yang pernah jadi miliknya. Di ronde ke-10, setelah bertahan sejauh yang dia mampu,
Espada kembali dihentikan. Cuevas memenangi trilogi, memperkasa dengan TKO ronde ke-10. Pepino Cuevas, the champion in red, hasn't come close to putting Espada again. And as the referee just warns Espada, or rather I should say Cuevas, chin by Espada in not wanting to take. Oh, there it is! The first knockdown of the fight. Right hand by Cuevas. Lot of time, 1 minute 8, 1 minute 7, 1 minute 6 seconds. Espada in his own corner. The referee watching it closely. The corner is going to throw in the towel. It's all. Trilogi ini menjadi pengingat sederhana. Cuevas bukan mencuri tahta, dia adalah perobek tahta. Sampai tahun 1980, Pepino Cuevas sudah berubah dari sekedar juara dunia menjadi monster resmi di kelas welter. 11 kali dia mempertahankan sabuk dengan tangan besi. 11 kali lawan datang dengan percaya diri, dan 11 kali mereka dipulangkan dalam keadaan dihancurkan. Maka ketika kalender bergeser ke 2 Agustus 1980, pertarungan melawan Thomas Hearn bukan hanya duel biasa. Ini adalah pertahanan gelar ke-12 Cuevas, pusat dari perjalanannya, pusat dari kekuasaan 4 tahun yang terasa tidak mungkin hancur. Tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan mengubah sejarah. Di depan Cuevas sedang berdiri seorang lelaki kurus tinggi dari Detroit dengan tangan panjang yang seperti dipahat khusus untuk membinasakan. Malam itu, seorang raja bertemu dengan seorang algojo. Yes, the king of the welterweights, Pepino Cuevas. Bel berbunyi, Cuevas seperti biasa mencoba mengambil posisi maju karena seluruh karirnya dibangun dari pertarungan jarak menengah ke dekat. Namun Thomas Hearn bukanlah petarung biasa. Sejak detik pertama, atmosfer berubah. Hearn maju dengan kaki ringan, tubuh setinggi tiang, dan jab yang seperti cambuk. Setiap jab yang mendarat terdengar pop yang tidak biasa, keras, tegas, memantul di ruangan seperti tembakan kecil. Cuevas mencoba masuk, namun Hearn menahannya dengan presisi yang menakutkan. Tommy loads up to the body. He does so many things so well. Remember, this is the 12th title defense for Pepino Cuevas, the pride of Hidalgo, Mexico. Cuevas backed into the corner again. Notice the way he's continually backing off and Tommy's forcing the fight. Notice the fact that Cuevas really having a problem with the reach here. He can't get through. Watch when he's jabbing. He's short with his jab, and Tommy can land everything. Big advantage here for Hearns in the right front. Look at these shots. Everything on target, bangs to the body, back upstairs. Pepino has got to try to do something. The crowd is really into this, really into it. Of course, it's in the backyard of Tommy Hearns. Tommy born about 4 or 5 blocks down the road here from the Joe Louis Arena in Detroit. This is his home crowd. It's like a basketball team playing at home. Tommy Hearns playing in his backyard in the Joe Louis Arena. You know, Tommy's had 22 of 28 bouts right here in the state of Michigan, but I'll tell you, if he can win a world title tonight, he will be on the road for good all over the world. Thomas Hearns in white, Pepino Cuevas in green taking some punishment. Look at these shots, about 7 unanswered punches. Referee Christodoulou looks in to make sure that he's still all right, and he is. Nobody's been down, nobody's been hurt. Under a minute to go now in the first round. It's been a good first round for Thomas Hearns trying to lift this title. This is the 12th title defense
for Pepino Cuevas. He's a great one. Been a terrific champion, but how long can he take shots like that from Tommy Hearns? Pepino Cuevas hasn't landed anything flush. Tommy's landed everything flush. Look at these shots. He'll go to the body. He'll come back upstairs. Now, Tommy just measures him with that jab. Pepino, watch his jab. It's short all the time. When Thomas moves in, look at, he plants his feet, works downstairs, looking to throw the big right hand. Just looking, trying to take the vision away. Throwing that jab with more authority, backs off the jab. Light jab. He's looking to load up the right hand. Closing seconds now. This is the first round. Tommy looking to load one last shot up here. Boom, there it is there, but it's, oh, wow, he caught him again. There's the bell, ending round. Penonton tiba-tiba sadar, Cuevas yang selalu tampil sebagai monster sedang dipaksa mundur. Dan itu bagi dunia tinju adalah pemandangan yang hampir tidak pernah terjadi. Dia seolah tahu bahwa semakin lama duel berlangsung, semakin besar peluang Cuevas untuk menyerang dari dekat. Maka Hearn menutup semua kemungkinan itu. Tekanan Hearn semakin liar, bukan tekanan barbar, tapi tekanan seorang algojo profesional. Semua pukulan dipilih, semua pukulan diarahkan. Cuevas mencoba bertahan, tapi tangannya selalu terlambat sepersekian detik. Cuevas again. Oh, the right hand catches him up on top of the head. Lands a big left in the face of Cuevas. Big question is how many of these, full shots like that, not only the right hand, but look at these lefts. They're really racking the head around of the champion Cuevas. Cuevas getting nothing through. Tommy, it's like a sparring session for him, and he's against the guy who's defending his title for the 12th time. Can you believe it? Oh, the right hand leads, sneaky right hand. Bangs the ear again of Cuevas. Cuevas has got a lot of problems with Thomas. Kemudian masuk 50 detik terakhir di ronde ini. Momen yang akan selamanya hidup dalam sejarah. Strike kanan dengan sempurna menghantam wajah Cuevas. Tubuhnya goyang ke belakang seperti ditarik tali. Thomas ducks underneath shots. Look at how he continues to make Cuevas miss even while he's throwing heavy blows. Left bounces off about a minute to go in the second round. How much longer can Cuevas continue to take these kind of headshots and stand up against this guy? He's got to land something of his own, but Tommy's just going to walk right through and have a field day. Look at Tommy just measuring him with that left hand. Look at him looking to drop that big right now. Oh, the right hand. Pepino Cuevas terjungkal jatuh di kaki Hearn seperti bangunan yang merosot ke tanah. Dia masih mampu berdiri namun dengan posisi sempoyongan. Akhirnya, wasit menghentikan pertarungan lewat TKO di ronde kedua. Thomas Hearn merebut sabuk dunia pertamanya dan membuka jalan menuju era baru kelas welter. Malam itu tidak hanya sebuah gelar berpindah tangan, namun melahirkan legenda baru. Dan malam itu juga menjadi penanda berakhirnya era Pepino Cuevas. Sang raja yang tidak tersentuh selama 4 tahun akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa menghancurkannya. Pada akhirnya, setiap raja pasti menemukan hari ketika tahtanya harus dilepas. Bagi Angel Espada, itu terjadi saat Pepino Cuevas menghantam hidupnya. Sebaliknya, itu terjadi ketika seorang penembak jitu dari Detroit menembakkan pukulan kanan paling mematikan dalam karirnya. Cuevas datang sebagai monster, memerintah sebagai penguasa yang menakutkan. 11 lawan dia pulangkan tanpa ampun. 3 kali dia mengubur harapan Angel Espada, sampai sabuk itu melekat pada dirinya seperti bagian tubuh. Namun, sejarah tidak pernah berhenti di satu nama. Selalu ada bab berikutnya. Selalu ada pewaris baru yang siap mengguncang dunia.